Wah, kita sudah mulai dengan suasana Christmas, saudara ya. Minggu depan kita akan merayakan Christmas atau combine Christmas service untuk Gold Coast dan Brisbane. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anugerah buat kita setiap kali kita bisa merayakan Christmas tahun demi tahun, saudara ya. Walaupun sebuah aktivitas yang rasanya kita lakukan setiap tahun, tetapi saya percaya bahwa setiap kita merayakan Christmas selalu ada pengalaman spiritual yang berbeda, ya. Dan kita harus terus bertumbuh pada pengalaman ini. Jadi jangan lupa sekali lagi minggu depan make sure ask your friend, ask your family to join with us at UQ, ya UQ. Oke, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat apa yang menjadi hati Tuhan buat kita pada sore hari ini. Saya coba memberi judul khotbah pada sore hari ini. Dan menemukannya, haleluya, dan menemukannya. Saudara, kata ini atau kalimat ini bisa juga dimaknai berbeda kepada tujuan yang berbeda. Tetapi subtitlenya jelas, di sini bicara tentang Tuhan. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh kepada konteks ini, kita semua di hari-hari terakhir ini kita banyak kali mendengar pengalaman, kita banyak kali mendengar kesaksian. Bagaimana ada orang-orang tertentu yang secara personal, mereka mengalami perjumpaan yang sangat privat dengan Tuhan. Bahkan itu terjadi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan justru. Ya, ada kesaksian-kesaksian di mana ada orang-orang yang kemudian dalam pengalaman privatnya itu, dia merasa dia dikunjungi, dijumpai oleh Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka justru mereka merasa ada perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka sedang menjalani ritual keagamaan mereka. Ya, banyak saudaraku. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara adalah begitu besar hati Bapa, ya, begitu besar kerinduan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Ya, begitu dalam kasih itu sehingga dia tidak mau manusia itu jatuh dalam dosa dan binasa. Sehingga ada pengalaman-pengalaman yang terjadi seperti saya ceritakan tadi. Mungkin Anda pernah melihat, pernah mendengar kesaksian itu. Tapi yang saya mau katakan adalah betapa betapa bahagianya sebuah pengalaman yang tidak dapat dinilai, tidak dapat dimaterikan dengan apapun juga. Dan itulah Tuhan, itulah yang dinamakan pengalaman spiritual. Dan kehidupan kita beragama, kehidupan kita bertuhan, kehidupan kita beriman harus berani bertumbuh sampai kita memiliki pengalaman-pengalaman yang intim dengan Tuhan. Nah, mari kita saudara melihat dalam pembacaan kita dalam Injil Lukas. Kita mulai dari sana. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Mulai. Saudara, kisah ini menceritakan ketika Yesus yang baru dilahirkan, kemudian menurut adat istiadat keyahudian, hukum Taurat bahwa setiap anak laki-laki pada usia yang ke-8 hari, dia harus dibawa ke bait Allah. Ya, dan kemudian di bait Allah dia harus menjalani circumcise. Dan diserahkan kepada Tuhan. Menurut adat istiadat dan hukum Taurat, bahwa anak laki-laki itu dikuduskan sebab anak laki-laki itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, karena tradisi itu, maka kemudian Yesus oleh kedua orang tuanya dibawa ke bait Allah. Dibawa ke bait Allah. Nah, mari kita membaca apa yang terjadi di sana, ayat yang ke-25 Injil Lukas. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Mohon maaf saudara. Oke. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati
sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sampai di situ kita akan baca beberapa ayat setelahnya. Tapi saudara perhatikan, di sini Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Simeon. Menurut catatan saudara, bahwa Simeon ini salah seorang imam. Bahkan dia menjadi, kalau istilah sekarang, dia adalah seorang direktur sekolah tinggi. Ya, kalau di zaman itu ada sekolah kerabayan, ya, sekolah rabai dan seterusnya. Nah, Simeon ini disebut seorang kepala sekolah atau direktur sekolah. Ya. Nah, yang istimewa saudara, dalam jabatan itu, ya, dalam jabatannya itu dia tidak atau gini saudara, jadi dia kemudian digantikan, tiba-tiba dia digantikan oleh orang lain, oleh imam yang lain, karena menurut imam-imam yang lain, kebanyakan dari imam yang lain, Simeon itu sudah berbeda dengan apa yang mereka jalani. Kenapa? Terutama tentang pandangannya tentang Mesias. Pandangannya tentang Mesias. Beberapa catatan lain menulis bahwa Simeon ini adalah ayah dari Gamaliel, dan Gamaliel adalah guru dari Paulus. Jadi memang adalah keturunan imam. Dan Alkitab mencatat, Simeon ini adalah orang yang penuh atau dikuasai dengan Roh Kudus. Dia adalah orang yang saleh. Jadi kalau kemudian dia disebut seorang imam, seorang tokoh agama, dia tidak sekedar menyandang itu sebagai sebuah predikat keilmuan, predikat sosial, tidak. Tetapi dia menjalani itu dengan baik sehingga dia disebut orang saleh. Roh Kudus berkuasa atasnya. Ya, Roh Kudus berkuasa atasnya, bahkan disebut bahwa kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Menarik sekali saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Simeon inilah orang yang menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia punya pandangan bahwa bangsa Israel membutuhkan Mesias, sang Mesias. Dan keyakinannya ini sangat kuat. Bahkan Roh Kudus meneguhkan keyakinan imannya dengan menyatakan kepada Simeon bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Waktu itu Simeon sudah berumur kurang lebih 120-an tahun. Lalu saudara, kalau kita baca seterusnya, ketika kemudian dia datang di bait Allah, di waktu yang sama, Yesus juga dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya, yaitu Yesus, amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, itu Yesus. Saudara yang kekasih, perhatikan baik. Kalau kita bisa mengatakan tingkat atau di puncak kerohanian dari seorang Simeon, yang disebut saleh, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus bahkan menyatakan kepada Simeon apa yang akan terjadi. Yang menarik, ketika kemudian Yesus dibawa ke bait Allah, Alkitab katakan dia menggendong bayi Yesus, dia menatang bayi Yesus, dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, hari ini ya tidak ada yang kita pernah, seingat saya, tidak ada orang yang kemudian dia membayar sekian mahal harganya untuk mau mati, gitu.
Ayo dong saya bayar kamu supaya saya mati. Nggak ada kan? Jadi yang saya mau katakan adalah tidak ada satu kepuasan apapun di dunia ini yang cukup untuk memberikan Anda alasan dengan pengalaman itu Anda berkata, udah saya mati aja, udah cukup selesai. Nggak ada. Tetapi Simeon, pada waktu dia berjumpa dengan Sang Mesias, dia berkata, Tuhan cukup, saatnya aku boleh pulang dalam damai sejahtera. Tuhan, sekarang biarkan hambamu ini pergi dalam damai. Saudara yang kasih bayangkan, dia seorang yang saleh, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia adalah seorang tokoh agama dan dia tidak sekedar menyandang itu sebagai predikat, tapi dia mengalami kehidupan kalau kita boleh sebut dalam bahasa kita, kehidupan kekristenan atau kehidupan percaya pada waktu itu, dia menjalani dengan sangat baik. Dan banyak orang mungkin pingin memiliki kehidupan rohani sama seperti dia. Tetapi di puncak kehidupan rohani seperti itu, ketika dia mengalami atau dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, udah, ini yang aku tunggu-tunggu. Ini yang tak ternilai. Ini pengalaman tidak mungkin dapat dibandingkan dengan yang lain. Sekarang aku mati pun gak apa-apa. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada saudara? Bahwa kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak cukup hidup pada standar menjadi orang Kristen yang baik, disebut saleh, dipuji oleh orang lain. Tetapi kita harus bertumbuh melebihi apa yang kita pikir, saya sudah menjadi orang Kristen yang baik. Apa itu? Sebab kekristenan tidak hanya diukur dengan tindakan-tindakan fisikmu, tidak. Tapi kekristenan adalah sebuah proses yang harus bertumbuh kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan pribadi dengan Yesus, dengan Kristus, adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa diisi dengan apapun yang ada di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada. Anda nggak bisa membeli urapan. Anda nggak bisa membeli kuasa. Nggak bisa. Anda nggak bisa menukar dengan harta apapun demi mendapatkan urapan. Nggak bisa. Apalagi pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah sebuah pengalaman yang melebihi standar tertinggi dari kehidupan rohani. Yang kita pikir tertinggi. Yang kita pikir terbaik. Jadi kita harus bertumbuh dari kekristenan yang sedang melayani kepada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh dari kehidupan jemaat yang jemaat biasa kalau saya boleh katakan, kepada jemaat yang mau melayani. Kita harus bertumbuh, kita tidak boleh puas menjadi jemaat yang sudah melayani, tapi kita harus bertumbuh kepada jemaat yang melayani, yang berjumpa dengan Tuhan. Yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan sudah kita akan lihat nanti, itu tidak saja bicara tentang Tuhan memberikan kepuasan atas kehidupan Simeon, tidak saja tentang itu. Sehingga dia berkata, aku boleh pulang, saat ini aku boleh pergi dalam damai. Ada gejolak, ada dimensi spiritual yang luar biasa terjadi di dalam diri Simeon. Saudara, di usia saya pada waktu saya masih di uni dulu, ada pengalaman ketika saat itu saya seorang student yang samalah dengan adik-adik ini yang suka melayani. Ya, dan pada waktu itu saudara, saya kalau datang ke gereja, baru duduk di gereja, itu air mata nggak berhenti, saudara. Itu air mata nggak berhenti. Kenapa? Saya pun sempat tanya, Tuhan, jadi yang saya bisa jelaskan kepada Anda adalah, kira-kira pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, yang sifatnya privat itu adalah yang seperti itu. Itu yang saya alami. Nah, kita pun masing-masing kita harus punya pengalaman seperti itu. Di mana hatimu atau ada sesuatu yang terjadi di dalam hatimu ketika engkau merenungkan tentang Tuhan.
Ada luapan sukacita dari dalam hatimu ketika engkau berpikir tentang pelayanan. Ketika engkau berpikir tentang jiwa-jiwa baru. Ketika engkau memandang kepada Tuhan. Ada situasi yang berbeda dalam hidupmu. Dan mari kita harus bertumbuh kepada pengalaman-pengalaman ini. Kita akan kembali nanti tentang Simeon. Tapi saudara, ada beberapa ayat yang ingin saya bawa buat saudara. Mazmur pasal 107. Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Perhatikan, dipuaskannya. For he satisfies the longing soul. Tuhan akan memuaskan, memberikan kepuasan atas jiwa yang dahaga. Perhatikan baik, semakin kita haus akan Tuhan, ya, itulah ukuran dari pengalaman kita untuk Tuhan memberikan kita kepuasan. Kalau kehausan kita tentang Tuhan hanya sedikit, maka pengalaman kepuasan dalam dimensi spiritual pun seperti itu. Tapi waktu kita memiliki rasa haus, rasa lapar, kita sadar bahwa kita perlu, kita butuh Tuhan, kita sadar bahwa di dalam hidup ini ada ruang kebutuhan manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun juga di dunia ini, maka kerinduan itu yang akan diisi, dipenuhi oleh Tuhan. Makanya jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, dia harus memiliki hati yang seperti ini. Kita harus memiliki hasrat yang seperti ini. Saudara, ada banyak orang lain yang menginginkan kesempatan seperti Anda. Bisa punya kesempatan beribadah. Bisa punya kesempatan dengan bebas memuji Tuhan. Tapi mereka nggak punya. Ada orang yang rindu banget, mereka punya waktu tapi mereka nggak punya suasana. Mereka punya waktu tapi mereka nggak punya tempat. Mereka punya hati tapi mereka nggak ada lingkungan yang bisa mensupport mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memilih topik hari ini, dan menemukannya. Artinya, usaha itu harus dibangun dari pihak kita. Harus. Sekalipun ada inisiatif Tuhan di balik itu. Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang pertama untuk meneguhkan apa yang saya katakan di awal tadi. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Lalu dikatakan, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa-bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudara, kalau saudara mengikuti, saya sekilas ada lintasan berita tentang ada isu-isu global yang sedang terjadi, yang kemudian dikaitkan dengan nubuatan Alkitab di akhir zaman. Ada banyak saudara, kalau saudara ikuti di YouTube, ada hamba-hamba Tuhan yang dengan berani, yang kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi hari ini adalah nubuatan firman Tuhan. Dan ini akan terjadi setelah itu. Ini akan terjadi setelah itu. Ini akan terjadi setelah itu. Jadi saudara, kita ada di masa yang sebenarnya bukan masa bukan masa yang mudah. Kita ada di masa di mana kekristenan diperhadapkan kepada tantangan yang tidak sederhana. Perjalanan iman yang diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup yang tidak mudah. Ya. Nah, hari ini saudara, yang firman Tuhan datang kepada kita. Dan demikian juga di akhir zaman ini, Tuhan
sedang bekerja secara luar biasa, termasuk kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tuhan sedang melawat secara pribadi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang tadi. Sehingga ada kesaksian yang besar. Sehingga ada pengalaman yang bisa memberkati begitu banyak orang. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara begini. Bahwa kalau kepada mereka yang tidak mencari Tuhan, mereka yang belum percaya Tuhan, Allah begitu mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau kepada orang lain yang tidak percaya Tuhan, Tuhan begitu penuh kasih untuk memberikan dirinya, menyatakan dirinya kepada mereka. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pun akan terlebih menyatakan, memanifestasikan dirinya kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Amin. Halo, amin. Tuhan pasti akan lebih menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mencari wajahnya. Kalau mereka yang tidak mencari, Tuhan menyatakan diri. Luar biasa. Terlebih bagi kita yang mau mencari. Alkitab katakan dia akan puaskan kita. Dia akan memuaskan kita. Itu yang saya katakan tadi awal di dalam Yeremia pasal 29 ayat 14 berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat ini adalah nubuatan tentang Sionisme. Pulangnya orang-orang Israel yang tersebar di penjuru dunia. Sejak awal tahun 90-an, itu proyek Sionisme ini berjalan. Tiba-tiba ada pesawat yang mengunjungi negara-negara tertentu. Dan tiba-tiba orang-orang Israel yang tinggal di negara-negara tertentu punya keinginan yang kuat untuk pulang ke negaranya. Dan itu di-arrange by government. Itu satu waktu semua orang Israel akan pulang ke Yerusalem. Pulang ke Israel. Ini nubuatan Tuhan. Dan ini juga bicara tentang gereja. Bicara tentang gereja Tuhan. Firman Allah berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Apa kurang baik itu Tuhan? Apa kurang terbuka Tuhan buat kita? Tuhan kata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bangga punya Allah, punya Tuhan yang tidak harus didekati dengan ritual-ritual fisik tertentu, harus datang ke puncak gunung atau di kaki gunung tertentu, di bawah pohon besar yang rindang dengan membawa macam-macam pengorbanan. Kita bersyukur Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita rindu menjumpai kita apa adanya. Tuhan kita mengambil inisiatif untuk dirinya bisa ditemui oleh kita. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, marilah kepadaku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku memberikan diriku untuk ditemui, artinya ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita menyatu dengan pribadi Tuhan, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, perhatikan baik, maka Yesus, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ketika hidup kita menyatu dalam perjumpaan dengan Tuhan, maka totalitas kehidupan kita itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Makanya Yesus jelas katakan,
tinggal di dalam aku dalam kamu. Minta apa yang kamu butuhkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, apa kurang baik Tuhan kita yang memberikan dirinya untuk ditemui. Kita lihat contoh yang lain. Injil Matius pasal yang kedua. Kisah tentang para majus yang melakukan perjalanan panjang dari Persia. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dengan latar belakang keilmuan mereka, latar belakang sosial mereka justru menuntun mereka untuk mencari Tuhan. Di negara-negara barat, orang selalu berkata bahwa gereja hanya tempat para orang-orang tua. Bukan lagi tempat para orang-orang muda. Orang barat banyak yang merasa mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Banyak yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Dengan alasan mengejar status, predikat, prestasi, berkat, dan lain-lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para majus, mereka memiliki semuanya. Mereka orang-orang terpelajar, mereka orang-orang yang kaya. Kita bisa lihat dari persembahan mereka. Tapi mereka mengadakan perjalanan yang panjang. Perjalanan mereka tidak sekedar dari Gold Coast ke Brisbane. Enggak. Perjalanan yang panjang, Alkitab katakan mereka datang. Dan Alkitab berkata, saudaraku, ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka berkata, di manakah dia? Kami ingin datang untuk menyembah dia. Tujuannya jelas banget. Kami datang untuk menyembah dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya katakan awal tadi. Kita tidak cukup menjadi jemaat. Kita harus bertumbuh menjadi pelayan. Kita diperlengkapi, kita menjadi pelayan. Dan kita tidak cukup sampai di situ. Kita harus bertumbuh kepada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab tujuan Tuhan menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Menjadikan kita percaya tidak hanya tentang diri kita. Tidak saja kita untuk kita saja. Tetapi ada tujuan Tuhan, kita akan lihat nanti. Tapi saya mau supaya kita dulu memahami betapa luar biasanya pengalaman Simeon itu. Betapa istimewanya yang kita sebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Coba kita bandingkan dengan pembacaan ini. Raja Daud adalah seorang yang disebut oleh Tuhan man after my own heart. Orang yang sesuai dengan hatiku, dengan jiwaku, dekat. Daud dia bergaul erat dengan Tuhan. Kita sebut saja Daud selalu memiliki perjumpaan yang privat dengan Tuhan. Dan itulah yang kemudian membuat Daud menjadi raja. Karena dia dekat dengan Tuhan. Satu waktu dia jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Yang selama ini dia rasakan, yang menuntunnya sebagai seorang raja, yang memberinya kekuatan untuk memimpin bangsa Israel, yang selama ini membimbing, yang selama ini menjaga, dan tiba-tiba itu hilang. Tiba-tiba dia nggak punya itu lagi. Lalu dalam pengakuannya dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Daud merasa bahwa ada yang jauh. Dia merasa bahwa dia telah begitu jauh dari hadapan Tuhan. Dan dia tahu arti kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dia tahu arti kehilangan perjumpaan dengan Tuhan. Dia katakan, jangan buang aku dari hadapanmu. Dan tidak hanya itu. Dia katakan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Betapa mulianya
memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara jemaat, kalau waktu saudara datang ibadah, saudara nikmati suasana ibadah. Waktu saudara setiap kali datang ibadah, ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Jaga itu baik-baik. Kalau ada sukacita di dalam dirimu setiap kali Anda mau datang beribadah, pelihara itu baik-baik. Daud berkata, waktu dia kehilangan semua itu, berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ada yang hilang. Waktu aku jauh dari Tuhan, ada yang hilang. Dan dia katakan ayat yang ke-14. Dia katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud dalam kesadarannya, dia tahu bagaimana rasanya jauh dari Tuhan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak intim lagi dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana rasanya berdoa lantas kering. Dia tahu bagaimana rasanya bahwa memuji Tuhan tapi gak merasa apa-apa. Dia sadar. Dan dia katakan, Tuhan, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadaku. Ada yang hilang. Daud bilang, Tuhan, bangkitkan kembali kesukacitaan itu. Tuhan, bangkitkan kembali kegirangan itu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Paling sederhana kita bisa bicara rela berkorban. Bisa paling sederhana. Tapi yang mau digambarkan di sini adalah Daud. Waktu dia intim dengan Tuhan, dia punya hati yang tulus. Dia punya hati yang mau melayani, mau berkorban, mau mempersembahkan. Dia punya hati yang seperti itu. Tapi tiba-tiba dia kehilangan itu. Dia merasa rugi. Dia merasa capek. Pikiran-pikiran itu mulai mempengaruhi hidupnya. Sampai dia, Tuhan, ada yang hilang. Tuhan, ada yang hilang. Jangan sampai aku kehilangan gairah dan semangat cintaku kepadamu. Dia katakan, lengkapi aku, berikan kembali roh yang rela itu dalam diriku. Berikan kembali sukacita itu di dalam diriku. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tidak bisa menahan suasana hatinya untuk melayani. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada panggilan di dalam jiwanya untuk terus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada api yang terus membakarnya untuk terus mencari wajah Tuhan. Memiliki roh yang rela melayani, melakukan apapun untuk Tuhan. Kenapa? Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada panggilan, ada kegirangan, ada gairah di mana roh Allah menyatu dengan dirinya. Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Kasih Bapa ada di dalam dirinya. Bagi kita, sekali lagi, kita harus bertumbuh. Tidak saja sekedar menjadi orang Kristen yang saleh menurut pandangan orang lain. Saleh menurut rasa kita. Tapi kita harus bertumbuh lebih dalam. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Menikmati pribadi Tuhan. Alkitab selalu menggambar seperti rusa yang haus, yang rindu akan sungaimu. Itu saudara, orang yang rindu bertemu dengan Tuhan.
Kembali kepada Simeon. Simeon, dia katakan, sekarang Tuhan, aku boleh pulang dalam damai sejahtera. Tidak hanya itu, dia katakan, sekarang aku telah melihat keselamatan. Dia menanti-nantikan penghibur bagi bangsa Israel, bukan? Dalam ayat 25, seorang saleh yang menantikan penghiburan buat bangsa Israel. Dia sadar Israel membutuhkan Mesias. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, aku telah melihat keselamatan. Dan tidak sekedar itu, dalam pembacaan tadi, kalau kita perhatikan kembali dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yang istimewa, waktu Simeon mengalami perjumpaan yang sangat privat dengan Tuhan, ada kesukaan yang dalam di hatinya. Dia bisa melihat keselamatan terjadi buat bangsa Israel. Dia melihat keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa. Dan tidak hanya itu, dia melihat keselamatan bagi keluarganya. Jadi orang yang dipenuhkan, orang yang kehidupannya menyatu dengan Tuhan, itu yang saya katakan tadi, dia tidak saja mengalami kepuasan atas dirinya sendiri sebagai pribadi, tetapi di dalam hidupnya ada panggilan Tuhan untuk keluarganya, untuk bangsanya. Mataku telah melihat keselamatan dan terang bagi bangsa-bangsa. Pada konteks kita, kalau kita letakkan pada konteks kita hari ini, perjumpaan, persekutuan yang dalam dengan Tuhan akan membuat atau membawa kita untuk mampu tidak sekedar melihat, tapi mengalami bagaimana Tuhan membuka kesempatan keselamatan untuk keluargamu, keluarga besarmu, untuk bangsamu, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah makna yang Alkitab katakan, satu orang percaya di dalam keluarga, maka seisi keluarga selamat. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memanifestasikan visi di dalam dirinya. Di mana di dalam dirinya akan ada terang kepada bangsa-bangsa. Di dalam dirinya akan menjadi terang buat keluarganya. Ini loh tujuan pentingnya. Tidak hanya tentang kita, tapi tentang keluargamu yang dibawa kepada Tuhan. Tentang orang-orang yang kita sayangi, yang dibawa kepada Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Miliki kerinduan itu. Jemaat Tuhan GPD Brisbane. Dan Anda dari tempatmu masing-masing. Kejar, bangun kerinduan ini. Jadi jemaat yang diperlengkapi, bertumbuh untuk melayani Tuhan. Setelah melayani jangan puas menjadi pelayan. Harus ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kesukaan itu terjadi di dalam diri kita. Ada manifestasi, ada karunia yang akan terjadi dalam pelayanan. Kenapa? Karena suasana sorga ada di dalam hati kita. Karena hati Kristus ada di dalam jiwa kita. Haleluya. Para majus dari tempat yang jauh, mereka datang mencari Tuhan. Mereka tidak sekedar datang, tapi mereka mau menyembah. Itu prinsip. Menjadi seorang penyembah, dia harus mengawali dengan kerinduan menemukan pribadi Yesus. Itu baru penyembahan yang benar. Penyembahan harus diawali dengan kerinduan untuk menjumpai pribadi Yesus. Baru itu bermakna penyembahan. Sebab kalau penyembahan yang tidak didasari, penyembahan tidak didasari dengan kerinduan perjumpaan dengan Tuhan, kepada siapa penyembahanmu?
kepada siapa korban penyembahanmu? Pastikan kita menyembah Tuhan karena kita rindu kepada Tuhan. Karena itu cara penyembahan kita kepada Tuhan adalah cara kita melekatkan diri kita dengan Tuhan. Cara kita mengkomunikasikan apa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam roh kita kepada Tuhan. Dan itu privilege. Tidak kepada semua orang, tapi hanya kepada mereka yang rindu. Yesus membuka dirinya untuk semua orang. Tapi hanya mereka yang mau datang kepada Tuhan yang memiliki kesempatan besar itu. Menyembah Tuhan harus diawali dengan kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan orang yang menemukan pribadi Yesus. Sekali lagi saya sudah katakan, ada orang tidak dapat. Anda tidak bisa nahan. Anda akan tiba-tiba bisa menangis. Anda tiba-tiba hatimu akan ada luapan kebahagiaan. Ada damai Tuhan dalam dirimu. Kenapa? Karena di hatiku ada cinta Tuhan. Ada pribadi Tuhan. Ayat yang terakhir. Boleh lihat favorit ya. Ayat favorit ya. Ayat terakhir. Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Dan menemukannya. Tidak ada satu keadaan yang lebih membahagiakan ketika kita memiliki kepastian dari apa yang sedang kita usahakan. Dan kepastian itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesukaan, memberikan kita kedamaian. Dan Alkitab katakan di sana, di rumahmu, di gerejamu, di pekerjaanmu, engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Temukan pribadi Tuhan. Pastikan kita mampu menjamah hadirnya. Seorang perempuan yang sakit pendarahan sekian lama. Dia mencari Tuhan, mencari kesembuhan. Lalu kemudian dia menjamah. Waktu dia ketemu Yesus, dia jamah. Dia tidak mau kehilangan momentum. Dia jamah, dia raih itu. Dan dia menikmati. Lalu Tuhan berkata, ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Lalu wanita ini menjadi sembuh. Perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman apapun. Simeon berkata, Tuhan, aku boleh pulang sekarang. Karena aku telah memiliki, aku telah melihat keselamatan itu. Ayo, kita bangkit berdiri bersama.